Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TV Pati pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita jelaskan makanan-makanan yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal, malah bisa menjadi penyebab gagalnya ginjal. Karena bahwa kita tahu fungsi ginjal kita cukup vital untuk mengeluarkan semua makanan yang berlebihan dan berupa racun-racun yang ada di tubuh kita, kemudian menstabilkan tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, menjaga keasaman tubuh, kemudian juga menghasilkan hormon-hormon yang sangat penting untuk proses kesehatan tubuh. Jadi itulah baiknya kita perhatikan apa makanan-makanan yang kita makan setiap hari sehingga tidak membebani ginjal kita. Makanan yang berlebihan pertama adalah makanan yang manis, makanan yang tinggi kadar karbohidratnya, terutama karbohidrat simpleks. Bisa dari gula pasir, kemudian dari tepung, kemudian makan makanan yang mengandung banyak zat pemanisnya. Ini mengandung resiko akan merusak ginjal pada akhirnya, karena kelebihan karbohidrat, terutama karbohidrat simpleks ini akan disimpan dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. Kemudian lemak ini akan mempengaruhi komposisi tubuh kita. Apabila gula ini berlebihan akan mengganggu ginjal akan rusak, menyebabkan diabetik neuropatik yang sering kita dengarkan, bahwa ini merupakan tanda awal bahwa ginjal kita akan mengalami kerusakan akibat kelebihan zat karbohidrat atau gula yang kita konsumsi setiap harinya. Kemudian makanan yang tinggi garam, mana kita ketahui bahwa garam ataupun natrium akan menahan air dalam tubuh kita. Air yang tertahan yang berlebihan dalam tubuh kita akan memberikan beban kerja ginjal yang terlalu berat. Apabila ini berlangsung lama, tentunya bisa mengganggu kesehatan ginjal, malah bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Makanan yang tinggi garam seperti mie instan, snack, kemudian makanan-makanan kalengan, ikan asin, kecap asin, ini merupakan jenis makanan yang tinggi kadar garamnya. Bukan tidak boleh dimakan, tapi harus dibatasi untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terutama bagi yang telah berusia lanjut, karena kesehatan ginjal kita mungkin sudah menurun karena faktor umur dan faktor penyakit-penyakit yang menyertainya. Kemudian yang ketiga, makanan yang tinggi protein. Ini tentunya menjadi tandanya kenapa protein juga tidak boleh berlebihan, karena fungsi protein yang vital seperti membentuk massa otot, memperbaiki jaringan rusak, kemudian menyebabkan kita tidak mudah sakit. Apabila protein yang berlebihan akan menyebabkan kerja ginjal yang menambah beban yang keras. Ini juga tidak kita inginkan, sehingga tidak menjadi penyebab terjadinya kerusakan pada ginjal. Ini juga bukan tidak boleh, harus dibatasi dengan kadar-kadar yang tentunya dibutuhkan untuk tubuh kita. Seperti contohnya makan daging, kemudian dada ayam, ikan, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, susu. Ini semuanya boleh dimakan, tapi jangan berlebihan sehingga menyebabkan beban berat ginjal kita dalam mengolah, karena hasil akhir dari daging adalah makanan yang perlu dikeluarkan melalui ginjal. Yang keempat, makanan yang mengandung fosfor. Ini fosfor juga sangat penting untuk tubuh, karena untuk kesehatan tulang, gigi, energi, kemudian memelihara otot, saraf dan jantung.
ini tidak boleh kita makan dalam berlebihan, juga akan menjadi beban pada ginjal. Terutama makanan yang terdapat dalam makanan yang mengandung kornet, kemudian jeruan, kemudian kuning telur, susu, seafood dan kacang-kacangan. Ini perlu perhatian agar makanan yang mengandung fosfor tidak kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, minuman yang mengandung alkohol. Ini tentunya bahwa alkohol ini akan memberi kerusakan pada ginjal secara pelan-pelan walaupun secara permanen, karena menyebabkan stres oksidatif dari ginjal dan menyebabkan radikal bebas hingga menjadi beban pada ginjal. Jadi 5 golongan dari makanan harus kita batasi sehingga kita bisa menjaga kesehatan ginjal kita. Karena untuk mengurangi risiko kerusakan ginjal tentunya perlu kita perhatikan pola hidup sehat, makan banyak buah dan sayuran, kacang-kacangan, susu yang rendah lemak, kemudian air yang cukup, hampir 2 liter per hari. Kemudian kurangi makan asin, makan olahan, makan manis. Laksanakan juga olahraga setiap hari. Kemudian makan jangan berlebihan, cukup istirahat, aktivitas yang menurunkan stres seperti yang menyenangkan, kemudian berhenti merokok. Rokok menghasilkan racun yang diserap oleh paru-paru, kemudian dialirkan ke darah sehingga zat-zat racun tersebut akan dikeluarkan kembali melalui ginjal. Jadi kita merokok adalah menambah beban ginjal kita. Yang terakhir yang perlu kita laksanakan adalah dengan sering rajin melaksanakan ibadah puasa, terutama puasa-puasa sunnah. Karena dengan saat berpuasa inilah badan kita akan istirahat. Badan kita istirahat dalam mengolah makanan akan memberi kesempatan kepada kita untuk mengeluarkan kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan tadi, baik gula, asin, fosfor, kemudian bahan-bahan makanan lain yang berupa bahan tidak alami seperti penyedap, pengawet, perasa dan pengembang yang setiap hari kita konsumsi sehingga bisa dikeluarkan dengan sempurna melalui ginjal kita saat kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi melaksanakan ibadah puasa dengan rajin juga salah satu upaya untuk menjaga kesehatan ginjal kita sampai umur dan usia lanjut. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya yang kita sampaikan. Mari kita jaga kesehatan ginjal kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa kembali dalam kesempatan berikutnya.